Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IKM 3D akan mempresentasikan tugas mata kuliah Agama Islam 2 dengan topik kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ninda Filia Izati dengan NIM akhir 128, lalu ada Naila Bening dengan NIM akhir 123, ada Ria Maulida Rahmawati dengan NIM akhir 106, ada Nadine Laksita dengan NIM akhir 232, lalu ada saya sendiri, Talita Nandira Faza dengan NIM akhir 110, lalu ada Muhammad Farel dengan NIM akhir 238, lalu ada Zahra Namira dengan 114, dan Fira Ashifa dengan NIM akhir 117. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Salah satu aspek kesehatan yang masih banyak diabaikan oleh umat Islam adalah kesehatan seksual dan reproduksi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat banyaknya permasalahan kesehatan reproduksi dan seksual yang terjadi di masyarakat. Seperti contohnya, masih maraknya seks bebas yang menjadi salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit reproduksi dan seksual yang terjadi di masyarakat. Padahal dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa seks bebas atau zina merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dengan melihat hal tersebut, dan juga karena masih kurangnya pemahaman umat Islam terkait dengan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, maka kelompok kami berniat untuk membahas lebih lanjut terkait hal-hal mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam dalam presentasi kali ini. Mungkin bisa di next. Selanjutnya merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat oleh kelompok kami adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terkait dengan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, bagaimana peran Islam dalam kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuki tinjauan pustaka. Yang pertama ada kesehatan seksual. Menurut WHO, kesehatan seksual sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan individu, pasangan, keluarga, dan secara keseluruhan, dan untuk pengembangan sosial, serta ekonomi, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, kemampuan pria dan wanita untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan seksual tergantung pada 4 hal, yaitu akses informasi yang komprehensif dan berkualitas, serta baik tentang seks dan seksualitas. Yang kedua, ada pengetahuan tentang resiko dan kerentanan, bagaimana cara mereka menghadapi, dan juga pengetahuan baik dari segi dasar maupun sampai ke tingkat lanjut. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengakses perawatan kesehatan seksual. Yang keempat, hidup di lingkungan yang menegaskan dan mempromosikan kesehatan seksual. Bisa di next. Kemudian kita masuk kepada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Secara umum, terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yaitu pertama, faktor sosial ekonomi dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua, ada faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi dan informasi yang membingungkan anak maupun remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi.
Yang ketiga, ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal pada seseorang. Dan yang terakhir adalah faktor biologis. Faktor biologis antara lain adalah cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya. Kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa orang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi, serta kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering mereka melakukannya. Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya masuk ke tahap pembahasan. Bisa di next. Kajian kesehatan seksual dalam Islam. Dalam Islam, hubungan seksual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan seksual yang dihalalkan dan hubungan seksual yang diharamkan. Hubungan seksual yang dihalalkan merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Sedangkan hubungan seks yang diharamkan dalam Islam merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan dan dihukum dengan hukuman hudud. Hubungan seksual yang diharamkan dalam Islam juga disebut dengan kata zina. Dalam Islam juga menyebutkan bahwa hubungan seksual yang dilakukan antar sesama lelaki atau antar sesama perempuan hukumnya sama dengan zina. Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam surah tersebut, disebutkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang keras untuk mendekati zina dan haram hukumnya bagi umat Islam untuk melakukan zina. Dalam Islam juga menjelaskan terkait sanksi yang diberikan pada berzina, ialah dengan memberi 100 kali deraan pada orang yang berzina. Larangan untuk melakukan zina dan saksi yang diberikan pada berzina ini juga diatur dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan oleh orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan pandangan Islam terhadap kesehatan seksual. Dalam ajaran agama Islam, perbincangan terkait kebersihan dan kesehatan bukanlah merupakan hal yang asing. Kesehatan seksual merupakan salah satu aspek kesehatan manusia yang penting dan juga berkaitan dengan kondisi fisik, kondisi emosional, mental, dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. Isu terkait seksualitas seringkali disalahpahami oleh sebagian orang karena adanya berbagai ajaran serta larangan Islam dalam berhubungan seks. Sebagian orang yang modern beranggapan bahwa ajaran-ajaran ini tuh menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang kuno. Padahal ajaran serta pandangan Islam terhadap kesehatan seksual merupakan ajaran yang memberikan dampak yang baik dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam agama Islam, hubungan seksual yang dilakukan sebelum pernikahan merupakan hal yang dilarang dan dianggap sebagai zina. Seperti yang telah disampaikan tadi, tertera pada surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berkaitan dengan kesehatan seksual, seseorang yang melakukan hubungan seks sebelum menikah akan memiliki resiko untuk terkena berbagai penyakit seperti penyakit HIV/AIDS yang disebabkan karena melakukan hubungan seks dengan pasangan yang berbeda-beda. Selain itu, berbicara tentang seksualitas tentu juga berkaitan erat dengan orientasi seksual. Dalam agama Islam, terdapat ajaran yang jelas terkait larangan untuk menyukai sesama jenis. Seperti dalam surat An-Naml ayat 55, yang artinya, mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.
Nah, di balik orientasi seksual ini tersembunyi berbagai ancaman kesehatan yang jauh lebih besar dan berbahaya bagi penyuka sesama jenis dibandingkan dengan hubungan seksual dengan lawan jenis. Contohnya seperti penyakit seksual HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan juga hepatitis B. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah peran Islam terhadap kesehatan seksual. Pendidikan kesehatan seksual di Indonesia mungkin masih dianggap tabu untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Membicarakan pendidikan seksual tidak terlepas dari kesehatan seksual dan juga hak seksual. Hak seksual adalah bagian dari hak asasi manusia untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual yang bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan. Sedangkan pendidikan seksual adalah upaya pemberian ajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah seksual yang akurat secara keilmuan sesuai umur yang disasar. Pendidikan seksual merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai bakal terbentuknya generasi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Keluarga sebagai madrasah awal memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kesehatan seksual sejak dini. Salah satunya yaitu memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan, seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur di antara mereka. Abdullah Nasi Owan menyampaikan bahwa pendidikan seksual yang perlu diperhatikan oleh pendidik memiliki fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk fase usia 7 hingga 10 tahun atau usia anak-anak, diajarkan etika meminta izin masuk ke kamar, sopan santun, dalam memandang lawan jenis, dan juga memperkenalkan batas aurat. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu selanjutnya untuk usia 10 hingga 14 tahun, yaitu memasuki usia remaja, dijauhkan dari hal yang membangkitkan atau mengarah kepada seksual. Lalu untuk usia 14 hingga 16 tahun, yaitu telah memasuki usia balik, dianjurkan etika bergaul dengan lawan jenis bila sudah matang melangsungkan pernikahan. Setelah melewati usia balik maupun remaja, juga diajarkan etika untuk menjaga diri ketika belum mampu untuk menikah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi. Yang sebagaimana kita ketahui, kajian kesehatan reproduksi dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia juga dibekali keistimewaan dibanding makhluk lain. Keistimewaan tersebut merupakan akal, nafsu, dan agama. Akal manusia membedakan dari binatang, nafsu manusia membedakan dengan benda, dan manusia yang beragama membedakan dengan insan mulia. Apresiasi Islam pada seks salah satunya terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan rasa tentram kepada dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, di ayat ini tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan sehingga terjalin dalam ikatan yang sah. Ikatan yang sah ini mempunyai tujuan sebagai keberlangsungan generasi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hasrat seksual pada manusia. Hasrat seksual adalah fitrah manusia. Namun dalam Islam, hubungan seks bukan sekedar sarana untuk melampiaskan hawa nafsu. Salah satu tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk melestarikan keturunan dan usaha untuk mewujudkan tujuan memperoleh anak tersebut. Nah, ada aspek hak dan kesehatan reproduksi sangat luas karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus. Mulai dari pelaksanaan kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup life cycle approach agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumbuh pada program pelayanan tersedia. Nah, di dalam kajian kesehatan reproduksi dalam Islam, ruang lingkup kesehatan reproduksi dibagi menjadi 7, yaitu ada menstruasi, seks, zina, kehamilan, persalinan, menyusui, dan juga perawatan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah pembahasan, yaitu tujuan kesehatan reproduksi dalam Islam. Kesehatan reproduksi bermakna bahwa setiap individu yang melakukan proses reproduksi berada dalam kondisi yang sehat dengan proses yang sehat dan mendapatkan pelayanan yang sehat baik itu secara fisik maupun mental. Dalam pandangan serta ajaran agama Islam, sesungguhnya telah dijelaskan dan diatur secara lengkap terkait hak kesehatan reproduksi. Misalnya, dalam pandangan agama Islam terdapat ajaran berupa larangan untuk berhubungan seks ketika istri sedang haid. Hal ini tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya dan menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurlah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Tentu saja ajaran ini itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi manusia. Karena sesungguhnya melakukan hubungan seksual ketika istri sedang haid dapat menimbulkan berbagai penyakit. Misalnya klamidia, kutil kelamin, gonore, hepatitis B, herpes, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya adalah peran Islam dalam kesehatan reproduksi. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk perihal kesehatan reproduksi. Sesuai tujuan Islam dalam kesehatan reproduksi, implementasinya ini bisa dilihat dalam tidak berhubungan seks ketika haid yang tadi sudah saya sebutkan di Al-Baqarah ayat 222. Syariat Islam menuntut umat dalam upaya antisipasi penyakit sistem reproduksi dengan memelihara kebersihan organ reproduksi. Dari dalil dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 1-11 tentang ciri orang mukmin. Dari sini pada ayat 5 secara tegas Allah menyebut kata furuj atau kemaluan baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk diperhatikan kesuciannya. Tafsir Al-Wajiz menguraikan Al-Mu'minun ayat 5 bahwa salah satu ciri orang mukmin merupakan orang yang menjaga diri dari keharaman dan menahan diri dari perbuatan kemungkaran, misalnya berzina, juga homoseksual. Kesehatan reproduksi ini juga termasuk hak pria dan wanita buat memperoleh informasi dan akses keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan bisa diterima. Segala proses reproduksi termasuk pernikahan dan kehamilan ini sudah diatur di pedoman Islam. MUI sudah berpendapat kalau KB itu ikhtiar atau usaha manusia buat berhati-hati atau khawatir atas nasib keturunan. Hal ini juga tertuang berdasarkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Upaya KB dalam Islam dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup generasi keturunan. Tentu saja keputusan untuk memilih KB ini harus dilaksanakan dengan persetujuan suami istri. Next. Yang terakhir adalah bab penutup. Next. Kesimpulan, kesehatan seksual sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan individu, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan, serta untuk pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat dan negara. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Aspek hak dan kesehatan reproduksi sangat luas karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus hidup. Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut Islam dibagi menjadi 7, yakni menstruasi, seks dan seksualitas, zina, kehamilan, persalinan, menyusui, dan perawatan anak. Pendidikan seksual merupakan bagian dari pendidikan akhlak. Abdullah Nasih Ullah menyampaikan bahwa pendidikan seksual yang perlu diperhatikan oleh pendidik memiliki beberapa fase. Di antaranya yaitu pada usia 7-10 tahun atau usia anak-anak, selanjutnya usia 10-14 tahun yang memasuki usia remaja, selanjutnya ada usia 14-16 tahun yang memasuki usia balik, dan usia setelah melewati usia balik atau remaja. Syariat Islam menuntut
umatnya dalam upaya antisipasi penyakit sistem reproduksi dengan memelihara kebersihan organ reproduksi. Islam juga mengajarkan penganutnya untuk melindungi nafsu yang dapat membahayakan seseorang dalam kesehatan reproduksinya dan agar dapat menjalankan fungsi organ reproduksi pada saat yang tepat. Next. Selanjutnya, ada saran. Sebagai makhluk sosial dan hamba yang beriman, manusia semestinya dapat menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya sesuai dengan pedoman hidup umat muslim, yaitu Al-Quran. Pendidikan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dapat diberikan oleh pendidik mulai dari usia sedini mungkin yang disampaikan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan umur anak didik. Mahasiswa juga dapat mengambil peran dalam pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dengan mengikuti berbagai program yang diadakan pemerintah maupun swasta dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, seperti mengikuti program sosialisasi KB pada keluarga muda. Selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan waktu diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.